Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah materi sejarah Indonesia, yaitu tentang konsep dasar sejarah, yaitu sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa ini artinya sejarah adalah suatu fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi kejadian pada masa tersebut. Contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu pertama peristiwa Bandung Lautan Api, yang kedua peristiwa Medan Area, 3 peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November, 4 peristiwa Super Semar, 5 peristiwa pemberontakan Partai Komunis. Contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan nikah yaitu Belanda. Contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November ini disebabkan karena adanya tembak-menembak antara pasukan Inggris dan para pemuda. Dalam peristiwa tersebut, Malabi terbunuh sehingga pihak Inggris mengutus Robert Mensah sebagai penggantinya yang kemudian mengeluarkan ultimatum kepada rakyat di Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Isu ultimatum ini adalah agar warga Surabaya menyerahkan diri pada sekutu. Batas akhir penyerahan diri pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Rakyat Surabaya tidak menghiraukan ultimatum sekutu. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan Inggris secara membabi buta melakukan serangan terhadap pasukan Indonesia dan rakyat Surabaya. Kendaraan tempur seperti pesawat dan tank milik Inggris semua dikerahkan untuk membumi hanguskan Surabaya. Serangan udara dengan menjatuhi bom di daerah-daerah pemerintahan Surabaya mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari pihak Indonesia. Rakyat Surabaya berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dipimpin oleh Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan Kolonel Sungkono. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Pertempuran 10 November 1945 menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ribuan rakyat Indonesia tewas dalam pertempuran tersebut, begitu pula dengan pihak Inggris. Pasukan yang ditangkap dari India juga menjadi korban dari pertempuran tersebut. Tercatat lebih 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran Surabaya. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Sejarah sebagai kisah. Artinya kejadian masa lalu dibangun kembali berdasarkan ingatan atau penafsiran seseorang. Contoh sejarah sebagai kisah. Kisah Nyi Roro Kidul dengan penguasa dari Mataram. Kisah Ken Arok pendiri kerajaan Singosari. Kisah Ki Ageng Selo yang bisa menangkap dan menaklukkan petir. Kisah Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Kisah patriot Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonial Belanda. Sejarah sebagai ilmu artinya sejarah merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran. Contoh sejarah sebagai ilmu. 1. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Teori masuknya Islam di Indonesia. 3. Teori Nusantara asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 4. Teori Yunan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Contoh teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana.
Teori ini menyebutkan bahwa kaum Brahmana sangat berperan dalam upaya penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Para Brahmana mendapat undangan dari penguasa Nusantara untuk menobatkan raja dan memimpin upacara-upacara keagamaan. Teori ini disampaikan oleh C.C. Van Lier. Kemudian yang kedua, teori kesatria. Menurut teori ini, pada masa lampau di India sering terjadi peperangan antar golongan di dalam masyarakat. Para prajurit yang kalah perang kemudian meninggalkan India. Di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia. Mereka kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru. Di tempat itu pun juga terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Teori ini disampaikan oleh F.D.K. Foss. 3. Teori Vaishya. Menurut teori ini, yang menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha adalah para pedagang. Para pedagang banyak berhubungan dengan para penguasa serta rakyatnya. Teori ini disampaikan oleh N.J. Krom. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Vaishya dalam jumlah yang besar. Diduga golongan Sudra lah yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori ini disampaikan oleh G.H. von Weber. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Di India mereka mendirikan organisasi yang disebut Sangha. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Teori ini dikemukakan oleh Van Lier. Contoh lain yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat oleh Snowthorne Grant. Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam pada abad ke-13 dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malik al-Saleh. Yang kedua, teori Mekah oleh Buya Hamka. Dia mengatakan pengaruh Islam telah masuk sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang Arab. Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Yang ketiga, teori Persia oleh Hussein Jayadiningrat. Islam berasal dari Persia, Iran sekarang, berdasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara Persia dan Indonesia. Tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Dikatakan sejarah sebagai seni karena adanya penggunaan unsur seni dalam pengisahan atau penceritaan sejarah. Contoh, 1. Penceritaan menggunakan bahasa yang lugas dan menarik. 2. Dalam pembuatan film sejarah menggunakan konsep sinematografi dan seni tertentu lainnya. Anak-anakku sekalian, selain kita mempelajari sejarah, juga terdapat ada manfaat mempelajari sejarah. Adapun manfaatnya yaitu, pertama, mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. 2. Menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya. 3. Bermanfaat bagi profesi. 4. Sebagai sarana edukasi dan pembelajaran. 5. Memberikan kemampuan analisis yang baik. 6. Sebagai sarana hiburan atau rekreasi. 7. Sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Selain manfaat mempelajari sejarah, juga ada fungsi mempelajari sejarah. Fungsinya yaitu 1. Sebagai pendidikan moral, 2. Sebagai pendidikan penalaran, 3. Sebagai pendidikan politik, 4. Sebagai pendidikan kebijakan, 5. Sebagai pendidikan perubahan. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang telah Bapak sampaikan. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, dan tugas ini harus dikerjakan kemudian dikumpulkan. Adapun tugas tersebut yaitu 1. Jelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa dan beri contohnya. 2. Jelaskan sejarah sebagai kisah dan beri contohnya. 3. Jelaskan sejarah sebagai ilmu dan beri contohnya. 4. Jelaskan sejarah sebagai seni dan beri contohnya. 5. Sebutkan 5 manfaat mempelajari sejarah. Jangan lupa subscribe ya anak-anak. Nah, demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.